Awal cerita, kita diperlihatkan Dewa Tangsan yang hidup bahagia di alam dewa, namun Dewa Tangsan terlihat murung dikarenakan perubahan di dataran Doulo, yang membuat kemunduran secara drastis Sekte Tang yang dia bangun dahulu. Sebagai seorang istri, Xiao merasa khawatir atas kemurungan suaminya tersebut. Dewa Tangsan pun menjelaskan kepada Xiao apa yang terjadi setelah dia meninggalkan dataran Doulo dan kembali ke dunia dewa. Tangsan pun menjelaskan bahwa dulu dia ingin lebih lama tinggal di daratan Doulo. Namun, karena pertaruhan dewa kebaikan dan dewa kejahatan akhirnya dia kembali untuk memimpin situasi. Sejak 4000 tahun lalu, daratan terjadi pergeseran lempengan, sehingga menjadikan daratan Doulo menjadi bertambah luas. Tidak hanya bertambah luas namun mengalami banyak perubahan. Tetapi Dewa Tangsan tak bisa berbuat banyak, hanya bisa melihat perubahan tersebut dari alam dewa. 4000 tahun lalu, daratan Ryu menabrak daratan Doulo seiring bergeraknya lempengan. Kekaisaran Ryu langsung menyerang negara-negara awal yang ada di daratan Doulo. Tetapi koalisi daratan Doulo yang dipersenjatai oleh Sekte Tang, dapat dikalahkan oleh Kekaisaran Ryu. Dulu, daratan Doulo terbagi hanya 2 kekaisaran. Tapi hari ini setelah 10.000 tahun berlalu daratan Doulo terbagi menjadi 4 kekaisaran. Dan ini membuat perselisihan tak pernah berhenti, dan membuat Sekte Tang yang makmur menjadi terpuruk dan mengalami kemunduran. Meskipun begitu, Dewa Tangsan tak bisa melihat Sekte Tang hancur begitu saja, karena Sekte Tang adalah sekte yang didirikan olehnya. Tangsan pun bercerita kepada Xiao bahwa di daratan Doulo telah muncul bintang baru yang dekat dengan Sekte Tang. Namun dia tak dapat meramalkan nasibnya karena sangat misterius. Terlihat seorang bocah yang sedang murung sambil melihat patung harimau kerajaan. Dia adalah Wu Yuhao, pemeran utama dari Soul Land 2 ini. Yuhao adalah anak dari seorang adipati. Namun Yuhao dan ibunya tidak diperlakukan dengan baik di istana. Bahkan Yuhao dan ibunya diusir dari istana dan tinggal di gudang kayu. Setelah mereka diusir, ibu Hua Yuhu mengalami sakit keras. Sebelum meninggal ibunya memberi sebuah belati sebagai tanda bahwa dia adalah anak dari adipati. Atas kematian ibunya tersebut, Yuhu merasa dendamnya tersulut karena perlakuan istana terhadap dia dan ibunya. Dan dia harus meninggalkan istana agar menjadi lebih kuat. Kembali ke cerita, terlihat 2 orang penjaga yang sedang berpatroli. Dan mereka melihat Yuhu yang sedang berdiri, kedua penjaga pun langsung menghampirinya. Namun mereka menghentikan langkahnya ketika melihat belati yang dibawa Yuhu. Penjaga tersebut menyadari bahwa itu adalah tuan muda kecil. Namun Yuhu sudah tidak ingin menjadi keluarga istana dan ingin pergi. Bahkan dia berkata tidak ingin menginjakan kakinya lagi di istana pemakan orang ini. Penjaga pun sangat marah dan berusaha menangkap Yuhu atas penghinaan dari apa yang dikatakannya. Namun Yuhu berhasil kabur dengan menggunakan kekuatan cahaya dari matanya. Setelah sampai di hutan, Yuhu pun melihat iring-iringan dari pasukan adipati yang baru saja kembali. Dengan tatapan tajam penuh dendam, Yuhu sangat merasakan kepedihannya. Sambil memegang belatinya dia berjanji akan mendapatkan keadilan untuk ibunya kembali. Meski harus menunggu 10, 20 sampai 50 tahun lamanya. Kemudian Yuhu pun melanjutkan perjalanannya kembali.